Ya kan? Jika dibiarkan itu jadi daerah konservasi. Terus lu bikin tambang di situ kan. Itu kan berarti kognitif lu bermasalah nih. Selanjutnya, sesat pikir yang lain yang kita jumpai adalah false dichotomy. Jadi, maksudnya adalah seolah-olah kita harus memilih antara pertumbuhan ekonomi lewat tambang atau menjaga lingkungan. Padahal dua hal ini bisa saling mendukung kalau kita pakai pendekatan yang benar, teman-teman. Faktanya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ekowisata, konservasi, perikanan, jasa lingkungan, itu bisa memberikan penghasilan berkali-kali lipat dengan resiko kerusakan yang nyaris tidak ada atau jauh lebih kecil. Terus belum lagi kita bicara soal blue carbon dan jasa lingkungan lainnya ya. Bisa diserap sebagai bagian dari mekanisme pasar karbon global. Jadi ya Gus Ulil ini terjebak dikotomi palsu. Padahal menjaga lingkungan justru bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Jadi nggak kontradiktif gitu. Terus discounting the future. Jadi maksudnya apa? Maksudnya orang ini fokus pada nilai jangka pendek yang kita tahu juga nggak besar-besar amat. Dan mengabaikan kerugian jangka panjang seperti hilangnya ekosistem, kerusakan biodiversitas, dan peluang ekonomi lintas generasi. Nah faktanya Raja Ampat itu punya nilai konservasi dan reputasi global yang bisa dimonetisasi selama ratusan tahun. Kerusakan pada Raja Ampat itu bisa menghancurkan kredibilitas Indonesia dalam negosiasi global soal iklim dan konservasi. Yang mana ini jadi prioritas utama di seluruh forum internasional sekarang. Dan salah satunya ya G20, yang mana itu forum internasional terakhir yang gue ikuti. Dan gue jadi delegate di situ, itu benar-benar dijelasin seberapa pentingnya menjaga daerah-daerah seperti ini. Dan seberapa menguntungkannya bagi suatu negara untuk menjaga daerah seperti ini. Yang pemerintah kita lakukan sekarang malah sebaliknya gitu. Keempat, appeal to pragmatism. Maksudnya apa? Maksudnya argumen seperti kita harus realistis, tambang itu perlu. Itu kan terdengar pragmatis ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini tanpa kalkulasi cost benefit yang akurat, jadi kayak pembenaran kosong gitu ya. Karena faktanya bahkan secara ekonomi tambang di Pulau Gak itu bukanlah opsi optimal. 59 juta ton itu bakal habis dalam 20 tahun gitu. Dengan fluktuasi harga dan kos operasional yang besar. Belum lagi kita harus menghitung dampak kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas tambang tersebut. Dan itu di luar gugatan internasional, reputasi, konflik sosial, kehancuran ekosistem laut tropis yang terpadat di dunia, dan beberapa masalah yang lain. Jadi realisme tanpa data yang komprehensif itu cuma jadi ilusi semu gitu.